Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, baik. Sehat, sehat. Cerdas, cerdas. Ceria. Oke, hari ini ada yang masuk? Ada semua. Oke, semua ya. Nah, belajar seperti biasa kita berdoa dulu. Ayo, kalau mau bikin doa.
rumah negeri. Hari ini kita akan belajar mesin cerdas dan mesin cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Halo anak-anak, jumpa lagi. Vakum cleaner tidak bisa yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka namanya vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri, bahkan dia bisa menghindari meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika dia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Yang ketiga, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang diprogram. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti flow tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Nah, kipas angin ini hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian, kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan
yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin yang cerdas. Di dalam dengan Google Maps, serupa menggunakan Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menjalankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung mengambil jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Yang terakhir, Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real-time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin cerdas? Mari kita kategorikan bersama mesin-mesin di bawah ini. Pertama ada kipas angin. Kipas angin merupakan mesin yang cerdas. Yang kedua ada caterpillar. Caterpillar merupakan mesin yang cerdas. Yang ketiga ada Google Maps. Google Maps merupakan mesin cerdas. Keempat ada kalkulator. Kalkulator ini merupakan mesin yang cerdas. Kelima ada ChatGPT. ChatGPT merupakan mesin cerdas. Keenam ada Blender. Blender merupakan mesin yang cerdas. Dan terakhir ada robot vakum. Robot vakum merupakan mesin cerdas. Anak sudah paham kan? Terima kasih. Sudah? Sudah kita tonton tadi ya videonya ya? Nah, video tentang mesin cerdas dan tidak cerdas. Nah,
diperoleh, dia akan semakin baik. Beda dengan mesin yang cerdas, dia hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram oleh manusia. Jadi Kak Tifa, kalau kalian matikan, dia mati. Kalian nyalakan, dia nyala. Meskipun cuaca dingin, dia akan tetap nyala terus tanpa berhenti. Kalau tidak dimatikan, itu contoh mesin apa? Cerdas. Oke. Kriteria selanjutnya dari kemampuan beradaptasi bagaimana? Mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa perintah kemudian kalau mesin yang cerdas tidak bisa menyesuaikan diri. Kemudian dari pengambilan keputusan, mesin non cerdas tidak bisa mengambil keputusan tanpa bantuan dari beda dengan mesin cerdas, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Nah, contohnya itu tadi Google Maps, dia membantu mengambil keputusan. Misalkan kalian ingin menentukan jalan, dia akan membantu, dia akan mengarahkan belok kemana, ya kan? Kemudian apa lagi? Dapat berinteraksi atau merespon, itu namanya mesin cerdas. Kemudian kalau mesin tidak cerdas apa? Tidak bisa berinteraksi atau tidak bisa merespon. Siapa yang pernah berinteraksi dengan mesin cerdas? Contohnya apa? Dari Google Maps. Apa? Hah? Apa ya? Nah, sekarang belajar dan oke. Jadi kita akan melakukan permainan. Nanti Ibu akan membagikan kartu, ya. Kartu ini ada kartu cerdas dan kartu non cerdas. Kalian akan dibagi satu persatu. Kemudian kalian akan menentukan nih, kira-kira saya mendapat mesin cerdas atau non cerdas. Nanti kalian akan berputar seperti bermain ular naga panjangnya untuk mencari teman yang sesuai dengan mesin cerdas atau non cerdas. Oke, ya. Berapa semua masuk ya? Nanti Ibu minta dua anak untuk memimpin ya di depan ya. Satu mesin cerdas dan satu mesin non cerdas. Empat tuh apa? Kira-kira ini apa? Cerdas atau non cerdas? Oke, coba sih. Satu lagi non cerdas. Oke, coba sih. Lanjut. Rebong dan Marwah. Rebong ini memegang kakak apa Rebong? Mesin apa? Mesin cerdas. Kalau Marwah apa Marwah? Nah, mesin non cerdas. Jadi Marwah dan Rebong akan berkeliling bertanya sama kalian. Kalian itu mesin cerdas atau non cerdas? Kalau kalian merasa memegang kartu mesin cerdas, kalian mengikuti sih. Kalau kalian memegang kartu mesin non cerdas, berarti kalian mengikuti siapa?
Sudah nempel semua? Sudah. Coba kita perhatikan dulu. Di sini mesin cerdas. Nah, ada smartwatch, smart TV, handphone, ada mesin jahit,
pengertiannya beda dengan mesin cerdas. Dia bisa belajar sendiri dari pengalaman atau data. Kemudian bagaimana cara beradaptasinya? Bisa nggak beradaptasi? Kalau mesin cerdas, bisa beradaptasi dan menyesuaikan dengan situasi baru. Oke. Berinteraksi. Mesin cerdas juga dapat berinteraksi dengan pengguna. Ada nggak yang mau bertanya nih untuk kelompok 2? Pertanyaan dari kelompok 2? Nggak ada? Nggak ada. Oke lah. Oh, mau tanya? Lah, tukaran dulu untuk kelompok 2. Oke, tadi ada beberapa kegiatan kan yang sudah kita lakukan. Mulai dari apa? Menonton. Tadi kita sudah nonton video. Kita ngapain lagi tadi? Bermain. Apa lagi? Kerja kelompok, tes kelompok. Sudah juga presentasi. Berarti pemahaman kalian tentang mesin non cerdas dan mesin cerdas apa? Sudah? Sudah mulai memahami kan? Nah, sekarang ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Maksudnya ya, ini dikerjakan oleh masing-masing. Jadi digunakan untuk apa? Untuk mengetahui
kalian pahami.